kiranya kita dapat bertemu lagi, sekali lagi datang ke rumah Tuhan. Walaupun kita tidak dapat datang bersama-sama ke gereja, dimanapun kita berada, kita tetap memuji dan muliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulakan seterusnya, mari kita naikkan penyembahan yang mengatakan saat ini saat Tuhan. Sungguh baik Tuhan beri masa yang indah untuk kita. sehingga kami dapat berkumpul Tuhan, sehingga kami dapat memuji Tuhan dimanapun setiap jemaat-Mu Tuhan, anak-Mu berada Tuhan. Kami tetap
memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Sebentar lagi Tuhan kami naikkan pujian kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, baik hamba-Mu yang mau firman-Mu juga Tuhan. Engkau mengurapi setiap pribadi kami ya Bapa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar Engkau terus memberkati jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan sudah berdoa. Amin. Mari kita naikkan pujian yang menyatakan kasih Yesus indah oh indah. Karena kasih Tuhan yang sungguh indah bagi kita. Kasih
Mari kita naikkan penyembahan saat menyembahmu, dimanapun kita berada, dimanapun kita berkumpul, baik bersama keluarga kita, teman-teman kita, Tuhan pasti bersama kita, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita naikkan penyembahan saat menyembahmu.
kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami tetap bersandar kepada pengertian-Mu ya Bapa Tuhan. Kami naikkan kesyukuran kami hadirat-Mu ya Bapa. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengar firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Setiap jemaat kami yang mendengar firman-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan, firman-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu sampai selamanya Tuhan, menguatkan kami Tuhan, mengajarkan kami ya Bapa di dalam kehidupan kami sehari sebagai orang yang percaya kepada Engkau ya Bapa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan, itulah dari kerinduan hati kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami ucapkan syukur dan sudah berdoa. Amin. Oke, seterusnya kita hamba Tuhan kepada firman Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi. Bersyukur kita pada Tuhan sebab Tuhan telah memelihara kita sepanjang minggu ini sampai pada hari ini, sampai pada hari Minggu ini. Kita diberikan kesehatan yang baik dan kesempatan untuk sama-sama di dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Meneruskan ibadah kita, mari kita datang kepada Tuhan sebelum kita mendengar firman Tuhan. Saya yang pimpin kita dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kesempatan ini sungguh kami pulangkan syukur kepadamu, sebab semuanya bukan karena kami, tapi semuanya adalah oleh karena Tuhan. Terima kasih atas pujian penyembahan yang telah kami naikkan di hadirat-Mu pada pagi hari ini. Biarlah setiap kami diberkati, dikuatkan bersama-sama melalui pujian dan penyembahan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Pada pagi hari ini berbicaralah melalui hamba-Mu, supaya hamba-Mu menjadi berkat kepada seluruh anak-anak Tuhan yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat dimanapun berada, pagi hari ini sekali lagi saya ucapkan selamat bertemu kepada kita semua. Semoga semua kita sihat-sihat dimanapun berada. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini yang ingin saya sampaikan untuk kita adalah keliru atau sesat. Ini tema dia, keliru atau sesat. Banyak jalan dan cara yang pada mulanya dianggap baik ataupun difikir baik. Padahal kalau kita lihat ianya berakhir dengan kekecewaan. Jalan ataupun cara yang pada mulanya dianggap seseorang baik ataupun orang berfikir bahwa ini baik, padahal ianya berakhir dengan kekecewaan. Contoh, pendapat majority kalau kita lihat selalu dianggap baik ataupun benar. Betul? Tetapi juga ada yang akan mengalami banyak kelemahan dan kekurangan yang walaupun pendapat majority. Nah, demikian juga dengan orang yang keliru ataupun sesat. Mereka beranggapan bahwa sesuatu itu benar atau baik, padahal ianya jahat ataupun salah. Kalau kita lihat dalam Amsal 14 ayat 12, kita lihat Alkitab kita dalam Amsal 14 ayat yang kedua. Dia katakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, kalau kita perhatikan hal yang seperti ini, orang yang keliru atau sesat, mereka beranggapan bahwa sesuatu itu benar. Wah, betul, jalan saya, cara saya ini betul, benar, tidak salah. Tetapi seperti mana yang dikatakan dalam Amsal, jalan yang disangka lurus itu
ujungnya menuju maut. Ujungnya, akhirnya menuju maut. Jadi, saudari yang dikasihi Tuhan, para pendengar semua, mari kita perhatikan ayat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita perhatikan bersama-sama. Ada beberapa hal yang kita perhatikan bersama tentang keliru atau sesat. Pertama, orang yang keliru atau sesat beranggapan bahwa ia tidak ada dosa, padahal ia menipu diri sendiri. Kalau kita lihat dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8, 1 Yohanes, kita lihat Alkitab kita, 1 Yohanes ayat 1 pasal 1 ayat yang ke-8. Di sana katakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Nah, jadi orang yang keliru atau sesat, mereka beranggapan bahwa mereka tidak ada dosa. Oh, saya ni orang benar. Saya adalah orang yang tidak ada dosa. Tidak seperti kamu, tidak seperti dia. Nah, jadi orang yang sesat, orang yang keliru ini, dia beranggapan bahwa dia tidak ada dosa. Dia adalah orang benar, orang saleh, orang yang memang tak ada dosa. Padahal dia menipu diri sendiri. Itu yang dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-8. Nah, jadi orang yang keliru atau sesat, seringkali mereka beranggapan bahwa tidak ada dosa, dia tidak berdosa. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan bahwa itu menipu diri sendiri. Yang kedua, kalau kita perhatikan, orang yang keliru atau sesat beranggapan bahwa dia adalah orang yang beribadah. Ini lagi yang kita perhatikan. Orang yang keliru atau sesat ini, mereka beranggapan bahwa ia adalah orang beribadah, tetapi sebenarnya tidak mengekang lidah. Ia menipu diri sendiri, seperti mana yang dikatakan daripada Yakobus 1 ayat yang ke-28. Kalau kita baca dalam Yakobus 1 ayat yang ke-26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, seringkali kita perhatikan kehidupan sebagai orang percaya itu, orang Kristen itu, orang yang mengaku bahwa dia adalah orang yang beribadah, orang yang kuat menyembah Tuhan, orang yang kuat berdoa, orang yang aktif melayani. Kadang-kadang kita lihat orang seperti itu tidak pandai mengekang lidah mereka. Dalam arti kata, tidak dapat mengontrol lidah, ucapan mereka. Apa yang kita perhatikan dalam kehidupan sebagai orang percaya Tuhan itu, bukan semata-mata kita nampak dengan mata kasar ini, kita adalah orang yang rajin pergi ibadah. Kita adalah orang yang rajin berdoa. Kita adalah orang yang rajin memuji Tuhan. Kita adalah orang yang aktif melayani Tuhan. Dan kita adalah orang yang rajin menceritakan tentang Tuhan. Itu bukan cukup. Tidak cukup jika kita tidak bijak mengekang lidah kita, ucapan kita. Sebab firman Tuhan katakan, jika kita tidak dapat mengawal lidah kita, dengan lidah kita lah kita dapat membunuh orang. Walaupun kita tidak dapat membunuh secara fizikal, tetapi rohani dia mati. Karena apa? Ucapan kita, kata-kata yang keluar dari mulut kita. Itu sebabnya firman Tuhan katakan bahwa dengan mulut yang sama keluar ucapan memuji Tuhan. Dengan mulut, dengan lidah yang sama keluar ucapan memuji, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Namun dalam masa yang sama, dengan lidah, dengan mulut yang sama juga keluar kata-kata kotor, keluar kata-kata kutukan. Ini adalah perkara yang harus kita perhatikan. Jadi, orang yang keliru atau sesat
mereka beranggapan bahwa ia adalah orang beribadah, tetapi tidak mengekang lidah. Firman Tuhan katakan sekali lagi, dia menipu diri sendiri. Janganlah kita menjadi orang Kristen yang seperti ini. Janganlah kita menjadi orang yang digelar orang percaya yang sudah bertahun-tahun melayani Tuhan, yang sudah bertahun-tahun percaya kepada Tuhan, namun kita tidak mengekang lidah kita, tidak menjaga ucapan kita, kata-kata kita. Mari kita menjaga lidah kita dengan sebaik-baiknya, supaya dari mulut yang sama tidak keluar perkataan berbentuk kutukan, kata-kata kotor, kata-kata kasar, tetapi biarlah ucapan itu adalah ucapan berkat, menguat, mendorong, menghibur. Ini yang harus dilakukan. Nah, jadi orang yang keliru ataupun sesat itu, mereka beranggapan mereka kuat beribadah, tetapi mereka tidak mengekang lidah mereka, mereka menipu diri sendiri. Yang seterusnya, yang ketiga, orang yang keliru atau sesat, mereka berpikir bahwa siapa saja boleh masuk dalam kerajaan surga. Ini yang kita lihat daripada 1 Korintus 6. 1 Korintus 6, kita lihat bersama-sama. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jelas dalam ayat ini bagi kita semua. Jangan kita beranggapan seperti mana anggapan segelintir orang. Mereka beranggapan bahwa siapa saja boleh masuk surga. Orang berdosakah, orang seperti ini dan sebagainya, semua masuk surga. Tetapi sebenarnya kalau kita baca di dalam teks 1 Korintus 1 Korintus 6 ini jelas bahwa orang yang tidak adil, katanya, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak adil. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburu, pencuri, orang kikir, dan semua yang jahat itu. Kalau kita lihat jelas bahwa orang berdosa tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi jangan berfikir bahwa siapapun boleh masuk dalam kerajaan surga. Orang berdosa pun masuk. Tidak. Nah, jadi orang yang keliru atau sesat ini, mereka berfikir bahwa siapa-siapa pun boleh masuk, siapa-siapa pun boleh masuk dalam kerajaan surga. Sebenarnya mereka sesat. Sebenarnya mereka keliru. Lalu yang seterusnya, orang yang keliru atau sesat, mereka juga beranggapan bahwa ia paling berhikmat, padahal hikmatnya menurut dunia ini. Wah, ini juga salah satu sifat orang yang mengaku berhikmat. Ini sifat orang yang keliru dan sesat. Kata 1 Korintus 3, 18, 19. 1 Korintus 3, 18. Mari kita lihat lagi ayat ini. 1 Korintus 3, 18, 19. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat
dalam kecerdikannya. Orang yang keliru atau sesat, mereka beranggapan bahwa ia adalah yang paling berhikmat. Yang lain tidak. Kamu tidak pandai, kamu tidak bijaksana. Saya adalah orang yang bijaksana. Pendapat saya betul, pendapat kamu tidak betul, dan sebagainya. Hanya dia saja yang lebih pandai. Orang yang keliru, orang yang sesat, mereka seperti ini. Beranggapan bahwa merekalah yang paling berhikmat, sehingga bila keadaan ini ada dalam diri seseorang, untuk menasihati, untuk menegur orang yang seperti ini sangatlah susah, kan? Sangat sukar. Bila kita menasihati, bila kita menegur, bila kita mengatakan seperti ini, dia katakan saya tahu. Okay? Itu saya tahu. Tak perlu kamu menasihati, tak perlu kamu kata apa-apa kepada saya lebih tahu daripada kamu. Inilah keadaan, inilah sifat orang yang beranggapan mereka paling berhikmat, sehingga susah sekali untuk dinasihati, ditegur. Bila ditegur, maka lain pula. Perkara yang berlaku, mengatakan bahwa dia adalah orang yang tidak suka dengan saya, sedangkan kita memberi nasihat, sedangkan kita menegur untuk kebaikan. Nah, jadi orang yang keliru atau sesat, mereka menganggap bahwa mereka saja paling berhikmat, paling pandai. Bahasa yang sedang kita faham, paling pandai. Sebenarnya hal yang seperti ini harus kita hindari dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang seterusnya, orang yang keliru atau sesat beranggapan bahwa Allah dapat dipermainkan. Nah, ini lagi satu hal yang harus kita perhatikan bersama. Sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang Kristen, jangan kita beranggapan bahwa Allah dapat dipermainkan. Allah itu dapat ditipu seperti manusia. Allah dapat ditipu, Allah dapat ditrik. Pernah saya mendengar ilustrasi daripada seorang pengkhotbah suatu masa dulu. Ada satu cerita, dua anak beranak. Mereka pergi memasak garam. Di Ulu, kalau di Bakalan, kalau di Kalimantan sana ada air, memang air masin, dan mereka masak itu jadi garam asli. Nah, mungkin cerita itu seperti ini. Nah, jadi apabila dua anak beranak ini pergi membuat garam, mereka memasak garam, mereka guna perahu melewati sungai, melewati laut. Wah. Jadi dipendekkan cerita. Apabila mereka balik, sudah ada hasil garam, mungkin mereka letak dalam guni ke dalam plastik. Sedang mereka dalam perjalanan, apa yang berlaku? Gelap, awan di atas sana gelap, hujan. Jadi kalau kita lihat cerita ini, waktu keduanya melihat bahwa hujan akan turun, maka si bapa berdoa. Dia katakan, Tuhan, saya berdoa supaya hujan jangan turun. Supaya hujan jangan turun. Sebab kalau hujan turun kan basah, garam hancurlah kan. Sebab tidak ada atap perahu. Tidak mungkin, mereka tidak ada plastik, mungkin guni apakah biasa. Nah, jadi basah habis. Jadi waktu dia berdoa, saya nak katakan, jangan. Sebab isi doa Bapa ini seperti ini. Tuhan,
kalau hujan tidak turun, apabila kami 2 sampai, saya akan jual garam ini, kemudian sebagian harga garam ini saya bagi kepadamu. Wah, ini yang si anak tidak mau. Kan sudah letih-letih ikut ayah dia, sudah letih-letih. Jadi waktu dia dengar si bapak berdoa seperti itu, si anak katakan, kata dia, Pak, jangan berdoa seperti itu. Letih-letih kita doa masak garam tadi. Dia kata, wah. Bapak ini kata, jangan besar cakap, nanti Tuhan dengar, katanya. Wah, nanti Tuhan dengar. Kan? Woi, pandai. Kan? Nanti Tuhan dengar. Jadi cerita ini kalau kita lihat, si bapak berpikir bahwa Allah itu tidak mendengar apa yang dia katakan. Walaupun si anak tidak mengeluarkan kata-kata, dalam fikiran dia pun Tuhan dapat tahu. Nah, jadi cerita ini apabila hal yang seperti ini berlaku, wah, inilah manusia. Waktu si bapak mengatakan seperti itu, meneruskan perjalanan, wah, hujan pun turun, ribut datang, karam. Nah, jadi hal seperti ini berlaku. Dua-dua tidak ada hasil, kan? Jadi jangan kita beranggapan bahwa Tuhan kita ini boleh ditipu, boleh ditrik-trik. Jangan kita beranggapan bahwa saya melakukan ini, Tuhan tidak tahu. Saya lakukan ini, siapa-siapa tidak tahu, di luar pengetahuan mereka. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, orang yang keliru atau sesat itu beranggapan bahwa Allah dapat dipermainkan, ditipu. Tidak. Okay? Tidak dapat ditipu. Jangan sekali-kali kita menipu, mempermainkan Allah. Okay? Jadi biarlah kehidupan kita, orang yang mengaku orang percaya kepada Tuhan, jangan beranggapan, jangan menganggap, jangan berpikir bahwa Allah dapat dipermainkan. Lalu yang terakhir, orang yang keliru atau sesat beranggapan bahwa pergaulan yang buruk tidak berakibat apa-apa. Ini pun bahaya. 1 Korintus 15:33. 1 Korintus 15:33 ayat ini biasa. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, jadi orang yang keliru atau sesat, mereka beranggapan bahwa tidak apalah pergaulan yang saya bergaul dengan orang yang jahat pun, saya melakukan apa yang mereka buat pun tidak apa-apa. Sebenarnya firman Tuhan berkata sebaliknya, kan? Firman Tuhan berkata sebaliknya, katakan seperti ini, pergaulan yang buruk merosakkan kebiasaan yang baik. Memang betul, saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mau menjadi orang yang bijak, berkawanlah dengan orang yang bijak. Jika kita ingin kuat di dalam Tuhan, berkawanlah dengan orang yang kuat di dalam Tuhan. Jika kita ingin menjadi orang yang tahan uji, jika kita ingin menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bergaulah dengan orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Maka kita yang pada mulanya tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, oleh karena pergaulan kita bersama dengan orang yang suka sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan, maka kita pun akan menjadi seperti itu. Tetapi sebaliknya, apabila kita bergaul dengan orang yang perangainya tidak bagus, yang walaupun pada awalnya perangai kita adalah baik, kita adalah orang yang taat, orang yang tidak memberontak, tetapi apabila kita bergaul dengan orang yang pergaulan mereka tidak baik, kehidupan sosial mereka tidak baik, maka lama-kelamaan kita akan menjadi seperti mereka. Untuk itulah firman Tuhan, dan sebab itulah firman Tuhan mengatakan, jangan sesat. Pergaulan yang buruk merosakkan kebiasaan yang baik. Jadi jangan heran
Apabila kita melihat ada kawan kita yang dulu dia kuat, dia baik, tiba-tiba dia berubah, jangan heran. Sebab apa? Mungkin dia bergaul dengan orang yang salah. Tidak salah kita ada kawan yang kehidupan mereka jauh daripada Tuhan. Tidak salah kita memiliki kawan yang bukan seiman dengan kita, tetapi yang salahnya adalah apabila kita ikut cara mereka, ikut cara fikir mereka, ikut melakukan apa yang mereka lakukan. Itu yang salah. Okay? Jangan kita katakan, oh dia adalah orang berdosa, tidak boleh berkawan dengan dia. Itu salah. Kita boleh berkawan, cuma jangan terlibat sama melakukan apa yang mereka lakukan. Tetapi firman Tuhan, seperti mana poin yang terakhir ini, orang yang keliru atau sesat, mereka beranggapan bahwa pergaulan yang buruk tidak ada akibat apa-apa pun. Itu salah. Okay? Firman Tuhan sekali lagi dalam 1 Korintus ini, pergaulan yang buruk merosakkan kebiasaan yang baik. Untuk itulah, jangan sekali-kali apabila kita berada bersama dengan orang yang tidak seiman dengan kita, apabila kita sama-sama berada di tengah-tengah orang yang belum percaya, jangan ikut cara mereka. Tetapi jadilah diri kita seperti mana Tuhan kehendaki, bukan melakukan perbuatan mereka. Mereka mengeluarkan perkataan-perkataan kotor, kita juga sama. Mereka kasar, kita juga kasar, tak ada beza. Nah, jadi orang yang keliru atau sesat, mereka beranggapan bahwa pergaulan yang buruk tidak berakibat apa-apa. Sebenarnya sebaliknya lah yang berlaku. Sebab pergaulan yang buruk merosakkan kebiasaan yang baik. Nah, jadi sebagai kesimpulan daripada firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, jika ada di antara keenam sifat ataupun apa yang dikatakan dalam ayat-ayat yang telah dibacakan untuk kita, seperti keenam poin di atas yang ada dan mungkin kita lakukan dalam kehidupan kita, mari kita koreksi diri kita masing-masing agar kita tidak tergolong dengan orang yang dikatakan keliru atau sesat. Karena apa yang paling penting bukanlah suatu anggapan ataupun pendapat majority, tetapi yang terpenting adalah firman dan kebenaran. Apa yang pasti adalah berjalan di luar Tuhan, kita pasti akan keliru atau sesat. Seperti mana yang dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 5c mengatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, marilah kita terus berjalan menurut jalan Tuhan agar kita tidak keliru ataupun sesat, menjalani, menghadapi hari-hari yang kita lalui ke depan ini. Tuhan memberkati. Jadi inilah firman Tuhan yang kita dengar bersama pada pagi hari ini. Semoga setiap kita diberkati bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Oleh karena penyertaan Tuhan bagi kami dari awal pemberitaan firman-Mu sehingga selesai, semuanya dapat berjalan dengan baik. Firman Tuhan telah disampaikan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara tentang firman-Mu pada pagi hari ini. Dan hamba percaya melalui sabda yang telah kami dengar bersama, setiap kami diberkati bersama-sama
dimanapun kami berada. Ya Tuhan Yesus, biarlah dalam kehidupan kami menjadi pribadi yang selalu berjalan mengikut jalan ya Tuhan, supaya kami tidak mengikut jalan dunia ini, supaya kami tidak tersesat di dalam dunia ini, tetapi kami sentiasa fokus kepada jalan kebenaran. Terima kasih Bapa di sorga. Pagi hari ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, setiap umat-umat Tuhan dimanapun berada. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua anak-anak Tuhan yang telah mendengar firman-Mu dimanapun berada pada pagi hari ini, agar firman Tuhan akan bertumbuh di dalam hati setiap kami. Berkati kehidupan kami ke depan ini, sepanjang minggu yang ke depan ini, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lindungi kami semua. Jauhkan kami daripada segala sakit penyakit, jauhkan kami daripada segala bahaya. Keluar masuk kami dari rumah, tangan Tuhan menuntun kami, dan dalam iman kami, agar iman kami terus bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu, sebab Engkau Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang mendengar doa kami. Dan berkati pertemuan-pertemuan kami seterusnya ya Tuhan, supaya sungguh kami merasakan hadirat-Mu, supaya kami sungguh diberkati Tuhan. Haleluya Tuhan, ini doa kami. Dengar dan jawablah permohonan doa hamba-Mu pagi hari ini, sebab semua ini hamba minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Kami semua sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua, anak-anak Tuhan, walau dimanapun kita berada. Semoga minggu yang akan datang ini, sepanjang minggu yang akan datang ini, semua kita sehat, semua kita tetap berjalan mengikut jalan niat Tuhan dan hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.